这里是就这些都是。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan kembali melanjutkan Donghua Swallow Star. Di pembahasan ini Luo Feng akhirnya berpartisipasi di ujian praktisi semu. Di sana Luo Feng begitu semangatnya dalam melakukan ujian melawan para monster, dan Luo Feng juga dinyatakan lulus dalam ujian praktisi semu, serta mendapatkan nilai yang paling tinggi. Namun di saat Luo Feng mengikuti ujian praktisi semu, ayahnya pun diganggu oleh Hao Bai. Nah, sebelum dimulai, kalau kalian suka channel ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Diceritakan pada pembahasan sebelumnya, Luo Feng yang ingin berpartisipasi dalam ujian memasuki akademi, namun selalu diganggu oleh Hao Bai, yang membuat dirinya jatuh pingsan, serta gagal dalam melakukan ujian akademi. Namun di sana ada pelatih Jiang yang memberitahu, bahwa dengan kemampuan Luo Feng semakin hari yang semakin bertambah, dengan itu masih ada kesempatan bagi Luo Feng, untuk mengikuti ujian praktisi semu, yang diadakan setiap sebulan sekali. Luo Feng yang mengetahui itu ia cukuplah senang, karena masih ada kesempatan bagi dirinya, agar bisa menjadi praktisi bela diri nantinya. Itu semua dilakukan oleh Luo Feng, agar bisa membantu kebutuhan keluarganya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak nantinya. Lalu Xin berpindah pada Luo Feng, yang bersiap-siap untuk pergi mengikuti ujian praktisi semu. Ayah Luo Feng yang ingin berangkat kerja, juga memberikan semangat untuk dirinya, serta juga menantikan kabar baik atas kelulusan Luo Feng nantinya. 爸，今天怎么走这么？我出门了，今天可接了个大活。今天这么重要的日子，今天也要加油啊！手机呢？带着呢。的好消息，放心。 Luo Feng yang ingin pergi, ternyata ia sudah dijemput secara langsung oleh pelatih Jiang. Di perjalanan seseorang yang bernama Yang Wu, juga mengikuti ujian praktisi semu. Di sana Yang Wu memuji Luo Feng yang masih berumur 18 tahun. Sangatlah berbakat, tentu nantinya Luo Feng juga memiliki masa depan yang cerah. Yang Wu juga sedikit mengatakan jika ingin lulus praktisi semu, seseorang harus menjadi lebih kuat dari yang lainnya. Itu semua juga menguji kelayakan seseorang dan kinerja saat berada di lapangan. Luo Feng yang belum mengetahui tentang ujian praktisi semu, ia juga sedikit bertanya. Pelatih Jiang pun mengatakan bahwa untuk menjadi seorang praktisi, harus memiliki mental yang kuat, dikarenakan setelah ujian praktisi semu dilakukan, nantinya tentu akan melakukan ujian pertempuran yang sebenarnya, serta menyuruh Luo Feng agar selalu tetap mempersiapkan dirinya. Luo Feng yang mendengar itu ia juga bertekad ingin lebih bekerja keras untuk mencapai itu semua. 我给你们介绍一下，提起过你，通过的机会可不小呢。不会只有18周岁吧？这次考核一定，嘿嘿，更多的是考验综合素质。又怎么会轻松呢？对待。看来 Karena Luo Feng begitu berbakat, Yang Wu juga mengingatkan Luo Feng agar nantinya setelah lulus menjadi praktisi biasa, ia harus memilih tujuan mana yang ia inginkan. Ingin memasuki militer dan melindungi negara, bergabung dengan Aula Seni Bela Diri sebagai tim kemajuan umat manusia, bergabung dengan perusahaan mengawal pemulihan ekonomi, ataupun menjadi tentara bayaran untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Sedangkan Yang Wu sendiri nantinya ingin bergabung dengan Aula Seni Bela Diri, serta berharap nantinya akan menggantikan posisi dari pelatih Jiang. Pelatih Jiang juga tidak keberatan asalkan Yang Wu bisa menjadi praktisi terbaik. Bahkan nantinya Aula Seni Bela Diri akan memberikan villa keluarga serta gaji 20.000 yuan per bulannya. Luo Feng yang mendengar semakin bertekad, ingin menjadi praktisi bela diri, agar nanti keluarganya bisa menikmati kehidupan yang lebih layak, dan sedikit mengingat Su Xin yang diterima di akademi bergensi, serta nantinya akan menjadi elit di kalangan masyarakat. Kalau Luo Feng tidak berjuang untuk mencapai praktisi bela diri mulai dari sekarang, maka nantinya tentu mustahil bagi Luo Feng untuk bertemu dengan Su Xin kembali. 想好通过考核后要干什么了吗？保卫国家和人民免遭怪兽侵军，在偏远和动荡地区，只要你成为武者，并加入2万华夏币底薪，一旦考上了名校，以后的话就能。恐怕再 Xin diperlihatkan di ruangan kelas,
yang mana semua murid mengisi formulir untuk memasuki akademi. Namun di sana Su Xin yang melihat Luo Feng belum datang. Ia sedikit khawatir dengan kondisi Luo Feng. Di sana Hao Bai mendapatkan telepon, yang tiba-tiba bergegas pergi tanpa mempedulikan formulir ujiannya. Su Xin yang melihat Wei Wen menanyai keberadaan Luo Feng. Wei Wen pun mengatakan bahwa sekarang Luo Feng sedang mengikuti ujian praktisi semu. Yang seketika semua murid terkejut mendengarnya. 各位同学，这是高考志愿。罗峰今天也没了。哎，张浩白，你罗峰怎么了？他都已经。 Xin kembali diperlihatkan pada Luo Feng, yang telah sampai ke markas pusat aula seni bela diri Yang Zhou, aula Jixian. Begitu terkejutnya Luo Feng melihat aula Jixian yang begitu megah. Sesampainya di sana, tak disangka praktisi bela diri Lian juga ada di sana. Untuk mengawasi jalannya ujian praktisi semu, praktisi Lian jugalah yang telah menghabisi elang emas waktu itu. Di sana juga ada pemimpin ujian praktisi semu, yang bernama Wu Tong, dan juga sebagai kepala instruktur aula Jixian. Singkat cerita Luo Feng pun memulai ujian praktisi semu. Tak lama ia pun telah berada di dunia lama. Ia juga tak menyangka dibawa ke dunia lama ini. Bahkan sebelumnya ia hanya bisa melihat dunia lama dari kejauhan. Ujian praktisi semu ternyata melawan para monster. Di sana Luo Feng yang baru saja mengikuti ujian praktisi semu, ia sedikit kurang percaya diri, bahwa dirinya tak akan bisa melawan para monster. Bahkan dirinya hampir saja terbunuh. Untung ada praktisi lain bernama Li yang menolongnya. Dan ia juga menyemangati Luo Feng. Dengan mengingat keluarganya Luo Feng pun akhirnya memberanikan diri untuk melawan para monster. Mau! 不是一个懦弱的人。Semua praktisi semu yang melakukan ujian berhasil mengalahkan para monster. Namun mereka mendapatkan sinyal bahwa ada monster lain yang bersembunyi di dalam gedung. Tapi Xin malah berpindah pada ayah Luo Feng, yang akan melakukan pekerjaan di rumah mewah Hao Bai, dan terlihat Hao Bai memiliki rencana yang jahat. Xin kembali diperlihatkan pada praktisi yang menelusuri gedung di sana. Saat mereka menelusuri tiba-tiba mereka mendapatkan sinyal bahaya. Ternyata sinyal bahaya itu berasal dari monster elang emas. 什么东西？黏糊糊的。危险指数只有70。它就在附近。跑！一级怪兽，精武之。 Monster elang emas dengan mengandalkan kulitnya yang begitu keras. Ia dapat dengan mudah membunuh satu persatu praktisi yang melakukan ujian semu, yang hanya menyisakan Luo Feng seorang, dengan tekad yang kuat. Luo Feng pun mencoba melawan monster elang emas, dan bahkan juga dapat menghindari kecepatan dari serangan monster elang emas. Luo Feng yang berhasil naik di atas monster elang emas, ia pun menusukkan pedangnya ke mata monster itu, yang seketika membuat monster itu mengamuk, dan membuat Luo Feng juga mengakhiri ujian praktisi semu. Ternyata yang dialami mereka tadi hanyalah sebuah hologram, dengan menggunakan teknologi yang serba canggih. Di sana pelatih Wu Tong mengumumkan bahwa Luo Feng berhasil lulus ujian praktisi semu, dengan nilai paling tertinggi mencapai 1101 kg, dikarenakan kemampuan tempur yang dimiliki Luo Feng, yang sangat menakjubkan, serta disebut juga kemampuan Luo Feng ini,
telah melebihi garis kualifikasi dari ujian praktisi semu. Luo Feng yang mendengar itu semua, ia jugalah sangat senang. 正式通知你，本次考核通过。我们通过数据分析得知，你即综合下来，你的分数每秒28.65，大幅超过大陆的1101公斤。 Singkat cerita, pelatih Wutong memberikan selamat kepada mereka yang telah lulus di ujian praktisi semu, dan pelatih Wutong mengingatkan pada mereka agar bersiap-siap melakukan pertempuran yang sebenarnya di bulan depan. Tentu dengan pertempuran yang sebenarnya ini, mereka diharuskan lebih berhati-hati lagi, sebab pertempuran ini mempertaruhkan nyawa. Di sana mereka yang telah lulus juga mendapatkan hadiah. Hadiah ini diberikan juga untuk berpartisipasi di ujian bulan depan nanti dalam menghadapi pertempuran yang sebenarnya. Hadiah itu berupa metode pelatihan kekuatan genetik. Xin lalu berpindah pada ayah Luo Feng, yang melakukan pekerjaannya. Di lain sisi Luo Feng juga ingin mengabari ayahnya, namun ayahnya tidak kunjung mengangkat teleponnya. Terlihat Hao Bai memfitnah ayah Luo Feng yang telah menghancurkan jalan di rumahnya. Teman sepekerja ayah Luo Feng mencoba memberitahu bahwa kerusakan itu sudah ada sebelumnya. Namun mereka semua dihajar oleh Hao Bai. Hao Bai melakukan ini semua karena ingin membalaskan dendam pada Luo Feng yang telah menyinggung dirinya. Saat ayah Luo Feng tidak berdaya lagi, film pun bersambung. Nah, sekian dulu pada pembahasan kali ini. Jika kita lihat preview pembahasan selanjutnya, tampak Luo Feng yang melindungi ayahnya, malah ditangkap dan dimasuki ke dalam penjara. Serta di dalam penjara ia juga diganggu oleh seseorang berbadan kekar, dan terlihat juga ada seseorang tahanan yang sangat misterius. Oke, terima kasih bagi sahabat semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika teman semua suka video ini silahkan klik subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Nah, jika sudah kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.